Baik, nama-nama setan. Saya dulu pernah mengajar di Andara. Ada masjid di situ, cukup bagus juga. Itu pengajarannya spesial, fikih setan tuh. Dan belum banyak juga dikaji itu ya. Nah, di nama-nama setan ini penting juga untuk kita pelajari karena nanti terkait dengan gangguan-gangguan yang harus kita hadapi. Biasanya kalau kita kenal itu, ya kenal gangguannya, tahu di mana lubang dan duri di jalannya, itu bisa kita hindari. Itu biasanya sahabat Hudzaifah al-Yamani itu ya, kalau orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Orang tanya surga, beliau tanya neraka. Sahabat-sahabat bingung, kenapa sih kamu nanyanya selalu begitu? Ya kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ya kalau orang tanya nikmat kubur, semua pengen dapat nikmat. Tapi kalau nggak pernah tahu tentang hukuman di situ, ya kita khawatir terjebak dan nggak bisa menghindari ya. Ya, orang banyak tahu tentang surga, banyak bertanya, tapi kalau nggak pernah tahu tentang dahsyatnya neraka, lubangnya, jeratnya di mana, bagaimana menghindarinya? Ya, terkait dengan setan ini kita turunkan beberapa lah sebagai efektivitas waktu ya. Contoh, misalnya kan, satu saya tulis dengan Arab saja ya, al-hafaf. Ya, bukan afaf tapi hafaf. Ya. Kedua, ada lagi misalnya walhan. Walhan begini. Ada lagi khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Ada lagi zalnabur. Zalnabur. Ada lagi mitras. Nah ini yang paling banyak di mitras sekarang nih. Ya. Ada lagi awar. Ya, ada lagi dasim. Udahlah 7 aja dulu ya. Ini aja udah repot nih. Nama-nama setan nih. Kalau ada yang sama cepat ganti ya. Cepat ganti nih. Ya. Hafaf. Ini setan yang suka memberikan was-was pada penampakan berjudul binatang. Ya, pada penampakan ya pada binatang-binatang tertentu. Dia begitu lihat takut, was-was, langsung ini. Nah, itu apalagi kadang-kadang binatang yang nggak ada, terus tergambar di benak kita itu. Ya, awas, ada ular berkepala singa misalnya kan, atau ada macam-macam. Ini kadang-kadang seperti itu. Ini setannya namanya ini hafaf. Ya, setan-setan yang berwujud penampakan-penampakan dengan wujud binatang atau keadaan-keadaan binatang-binatang tertentu yang kadang-kadang bersuara melahirkan was-was tertentu. Bukan takut alamiah ya. Kalau mendengar suara singa itu takut, nah itu wajar, ya kan? Tapi kalau Anda tiba-tiba misalnya dengar desis-desis tertentu, tiba-tiba nggak ada sesuatu, suara kucing kok malah takut malam-malam meong, gitu kan, tiba-tiba ada was-was apa? Nah ini yang bikin was-wasnya hafaf. Ya, yang paling populer tentang keledai. Ketika keledai meringkik, nah itu suara setan. Dan seterusnya. Tapi apa namanya itu ada babnya tersendiri, babnya. Nah, orang nggak ngerti nanti jadi bahan-bahan candaan atau macam-macam. Tidak, ada babnya sendiri. Kapan dia meringkik seperti itu, kan? Ayam berkokok, suara malaikat misalnya kan, bukan suara pada kokoknya, bukan. Memberikan kesan bahwa ketika dia berkokok itu ada malaikat yang sedang turun atau menunaikan tugas dan sebagainya. Tapi berkokok seperti apa? Apakah ayam ketawa yang nggak berhenti berkokok menandakan malaikatnya banyak gitu kan, dan sebagainya. Nah itu ada babnya sendiri, nanti dipelajari di bab tertentu khusus. Ya, yang ingin saya katakan adalah kembali ke sini, jika ada perasaan was-was kita pada binatang-binatang tertentu yang tidak wajar keadaannya, atau bahkan binatang yang nggak ada tapi seperti digambarkan ini dan itu, ini hafaf namanya. Ya. Kemudian walhan, setan yang melekat untuk menggoda orang-orang yang wudhu. Ya, sering dikenal dengan setan wudhu. Ya, memberikan was-was pada orang yang telah wudhu sampai ke sholat. Sampai ke sholat. Jadi, saat dia telah berwudhu, ya, ditunaikan wudhunya, diberikan kemudian was-was, diganggu. Antara yakin atau tidak sebetulnya sudah berwudhu, batal atau tidak nih. Ya, baru dia takbir tuh diberikan was-was. Sebetulnya kamu batal tadi, sebetulnya begini, begitu. Nah, ini tugasnya walhan di setannya ini. Ya, dan nanti ada babnya sendiri untuk mengatasinya. Ya, kata Nabi, kalau nanti ada yang memberikan was-was seperti itu dalam wudhu kita, atau bahkan saat sholat, jangan langsung putuskan batal.
Ambil yang paling yakin atau pastikan. Kalau enggak kamu dengar kemudian suaranya atau kamu cium baunya, kata Nabi, pada yang sudah pasti ya sifatnya. Tapi kalau gelisah berkelanjutan, ambil satu keyakinan. Ya, yakin apa nih? Yakin kita enggak batal. Sudah selesaikan. Kalau kita sudah ambil satu keyakinan, dia akan tinggalkan. Tapi kalau kita terus pertahankan wudhu lagi, jadi permainan nanti. Ya, setan mempermainkan ini walahan. Khinzib. Khinzib itu ada yang membaca khanzab, itu setan menggoda orang sholat. Ya. Jadi dia mulai tugasnya, dia berdinas saat orang mulai bertakbir. Jadi begitu orang takbir, Allahu Akbar, baru langsung dia bertugas itu. Kata Nabi, diberikan gambaran kepada kita, dia akan berkata, udhkur kata, ingat ini, ingat itu. Nah, makanya kalau Anda sebelum sholat, saya sering uraikan itu. Kita bisa tenang keadaan itu. Seakan-akan ingin fokus pada satu keadaan tertentu, kondisi tertentu untuk ibadah. Tapi begitu Anda bertakbir, itu baru takbir, langsung terbayang berbagai hal. Nah, itu yang bekerja khinzib namanya. Ya kadang-kadang masuk lewat ya uraian taklim juga, ceramah juga. Ya, begitu takbir, merasa digoda, ingatnya Anda katakan khinzib. Nah, itu setan juga tuh. Ya, jadi mengondisikan supaya kita itu kehilangan keadaan kondisi khusyuk dalam sholat. Ini Zalnabur, ini setan pasar ini. Ya, kondisi-kondisi dalam niaga. Ya, pasar, ya kondisi kalaupun sekarang sudah jadi swalaya, supermarket, minimarket dan sebagainya. Ya, yang banyak tugasnya dia menjadikan yang tidak baik terkesan menjadi baik. Yang haram ya terkesan menjadi halal. Lalu kata-kata dimunculkan misalnya barang-barang yang kurang baik seakan-akan dikesankan baik. Awas hati-hati, ahli marketing tuh, sales-sales dan sebagainya. Ya, harus ada kejujuran. Jangan bekerja sama dengan Zalnabur, ini bahaya nih. Ya, memang kalau barang nggak baik, sampaikan kurang baik. Kalau bagus, sampaikan bagus. Kalau ada cacatnya, sampaikan dia ada cacatnya. Ya, jangan sampai barang kurang bagus disampaikan, ini bagus kok Pak, kelihatannya aja seperti casingnya nggak bagus, padahal isinya bagus. Saya nggak begitu. Ketika dikemas kalimat-kalimat berbeda dengan kondisi aslinya, maka ini yang berperan. Atau melekatkan ingatan. Ya, suami istri main misalnya kan, ke swalayan, toko tertentu, tas tertentu, ya beli enggak, tapi terus terbayang-bayang sampai ke rumah. Ya ini perannya ini. Ya, sampai mau tidur pun masih diungkit juga. Tadi tas itu bagus loh Pak gitu kan, padahal tas sudah banyak. Bapaknya bilang mah kan sudah banyak tas itu. Ya tasnya nggak penting, yang penting isinya apakah berkah atau tidak, mengantarkan kita pada ridha Allah atau tidak. Oh iya Pak, betul juga ya. Ya sudahlah, yang ada aja yang kita gunakan. Nah itu. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Nah itu tandanya ini bekerja ini Zalnabur ini ya. Ini yang kadang-kadang juga dalam suasana proyek di pekerjaan dan sebagainya, dalam bisnis. Hati-hati tuh. Ya, jangan dikira akan mudah, tidak. Kadang-kadang bisa dari dalam, di internal. Ya, dikacaukan tuh kondisi bisnis dari dalam itu. Ya, misalnya Anda sudah bekerja bagus, sudah baik, gitu kan? Dan sudah berjalan dengan bagus, bahkan jadi kepercayaan dan sebagainya. Tiba-tiba ada godaan dari pihak tertentu, dari luar, diprovokasi, ya, supaya misalnya ditinggalkan pekerjaan itu, tapi saat yang bersamaan Anda didorong untuk menghancurkan pekerjaan itu, diprovokasi, sehingga ada kesan nanti satu perselisihan, ada kesan persaingan yang tidak sehat. Nah ini nih, bisa terjadi nih. Ya, permainan tender, permainan macam-macam muncul. Ini hati-hati, harus belajar nih fikihnya, supaya bisa mengentaskan itu semua. Ya, kadang-kadang kita mendapati misalnya yang kita percayai baik-baik loh, tapi ternyata itu yang terprovokasi sehingga menghasilkan pengkhianatan dalam pekerjaan. Padahal sudah disupport misalnya, atau sudah diberikan fasilitas yang terbaik, tapi hancurnya tiba-tiba dari dalam. Ini harus belajar nih. Kalau pengusaha nggak belajar tentang ini, itu ada peluang terjadi. Jadi ketika bikin usaha itu harus paham, tantangannya akan ada ini. Jadi siap kita membangun tim yang kuat. Dan terus ya diberikan arahan, pencerahan. Ini bisa muncul dan terjadi nih. Ya kalau sudah diberikan gambaran, kan Allah memberikan gambaran. Nabi ditugaskan memberi penjelasan. Jadi keterangan Allah dan Rasul itu kalau kita pelajari pasti terjadi. Pasti itu. Jadi kalau kita nggak pelajari dari awal, kaget nanti. Ya, dan kalau nggak tahu fikihnya, itu juga bisa bermasalah, ya, bermasalah. Ini metrash. Metrash ini kalau bahasa sekarang nih setan hoax. Ya.
yang menggoda untuk menyebarkan berita-berita bohong ini, intisyarul kadzib. Nah, ini setan hoax, ini metrash nih namanya nih. Ya, awas nih, ini eranya nih cukup banyak sekarang, konten-konten dibikin, tuh kan? Yang nggak semestinya, kalimat-kalimat ditata atau macam-macam, atau mengondisikan sesuatu pada yang tidak benar demi tujuan-tujuan dunia tertentu dengan ini cara yang salah, cara yang keliru. Ini provokasinya setannya metrash ini. Hati-hati ya. Saya juga menyarankan dan juga memberikan pengingat ya. Kadang-kadang saya harus menegaskan. Ya, saya sudah menegaskan bahwa tidak memperkenankan untuk memotong-motong video. Jadi kalau mau belajar, teman-teman share aja supaya share-nya itu diarahkan kepada akun yang formal, yang benar. Untuk apa? Sebetulnya sih yang paling diharapkannya adalah untuk membentengi salah dalam menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang terlihatnya bagus itu kan, terus dipotong nih. Yang jadi masalah adalah ketika saya menyampaikan sesuatu dan lengkap disampaikan, itu arah pembicaraan terukur. Ini kemana maksudnya? Jadi lengkap supaya bisa dilihat keseluruhannya. Ketika terpotong, itu sudah keluar dari konteks yang dibicarakan. Sekalipun mungkin yang dimaksudkan itu adalah kalimat-kalimat potongan baik, tapi ketika diletakkan bukan pada konteksnya itu bisa salah. Ya, jadi biasanya saya sudah briefing itu di admin, di teman-teman itu, ya di bagian IT dan sebagainya. Kalaupun ada yang minta izin untuk sharekan linknya supaya kembali melihat secara utuh. Ya, kenapa? Tadi untuk mencegah ini berperan. Dan seringkali itu terjadi. Banyak hal akhirnya kita harus mengklarifikasi sesuatu yang tidak ada sebetulnya. Kalau dikembalikan kepada utuhnya. Ini banyak terjadi sekali. Ada kasus dimunculkan ini, itu. Dan rata-rata menariknya itu ceramah-ceramah yang lama. Yang mungkin belum seperti sekarang keadaannya. Ada orang shoot pakai kamera tertentu, potong dan sebagainya dengan niat-niat yang Allahu a'lam. Tapi kita mencegah itu lebih baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di itu ya, membangun harmoni, kebaikan-kebaikan untuk mengalahkan provokasi ini itu penting sehingga terjadi hal-hal kondusif yang kita harapkan. Ini ya teman-teman ya. Hati-hati nih setan hoax, jangan terjebak nih berita-berita, tulisan, status dan sebagainya. Awar. Ya, setan penggoda yang mengarah kepada zina. Hati-hati ya, hati-hati nih. Awas ya. Dan ini sesuai zamannya nih, sesuai zamannya. Ya, ada godaan-godaan klasik ya, baik anak muda yang sudah balik ataupun sampai ke orang dewasa. Supaya apa? Supaya terjadi hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Ya, belum menikah, terjadi hubungan yang tidak dibenarkan, atau sudah menikah, tiba-tiba senang lirik pasangan orang lain, dalam pekerjaan yang terlihat kok ini lebih baik, terlihat lebih memesona dan sebagainya, sehingga orang bikin ungkapan, rumput tetangga lebih hijau, lebih ini, lebih itu. Ini provokasi dari sini. Hati-hati. Ya, termasuk dalam taklim juga hati-hati ya. Harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ustadz tuh ya. Jangan sampai Anda menempatkan di luar batas-batas ya dari porsinya. Nggak boleh itu. Ya, dari istri yang sudah punya suami dan sebagainya. Kagum proporsional. Boleh pada ustadz mengagumi pada ilmunya. Tapi jangan melampaui batas-batas itu. Itu pun kekaguman itu ya diarahkan kepada pujian kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampaui itu. Ya, apalagi sampai menghadirkan suasana-suasana yang tidak baik dan sebagainya. Tidak boleh hal-hal yang demikian. Ustadz-ustadz juga begitu tuh. Ya, harus sering didoakan supaya tidak keliru. Ya, bukan hanya popularitas, kadang bergaul dengan jamaah isi pengajian yang isinya perempuan semua atau sebaliknya, kan, dan sebagainya. Ada ustadzah tapi ada jamaah laki-laki dan seterusnya. Itu mesti berlindung juga karena ini bisa berperan kemanapun. Ya. Dan sekarang lebih sistematis, hati-hati. Sekarang kan dunianya tuh banyak digital. Awas, hati-hati tuh, digunakan teknologinya. Ya, bisa dengan prostitusi, bisa dengan chat-chat itu yang pakai media-media. Betapa banyak kan orang kenalan-kenalan di Facebook, di Instagram, dari yang tadinya chat jadi cek, ya, check in, cek macam-macam segala rupa, jadi mulai zina dan sebagainya. Ini awar ini. Ya, betul-betul deh pergaulan-pergaulan sekarang itu mesti berlindung. Ya, dengan cara-cara yang baik. Mohon kepada Allah. Minta kekuatan. Ini bahaya ini, ya. Nanti kalau sudah dibawa ke rumah, nah ini pengganggunya ini nih, dasim. Setan rumah nih. Setan rumah. Dia mengganggunya macam-macam. Ada yang berusaha memecah belah suami dengan istri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih.
Ya, ini bisa mengganggu peran harmonisasi antara suami dengan istri. Bicara sedikit kok jadi ribut gitu kan. Kadang-kadang ada yang menggunakan dari luar, berperan seperti magic untuk memecah. Itu ada juga, itu ada di Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 102. Ya, kadang-kadang bikin nggak enak masuk ruangan, ada ketakutan tertentu. Ini yang berperan dasim nih. Dasim, ini ada babnya sendiri di rumah. Ya. Nah, ini diantara yang bisa saya uraikan. Nanti ada beberapa yang lain-lain lagi yang bisa kita kemudian gali lebih jauh. Ya, ada kadang-kadang di berbagai aktivitas ya, di dunia musik misalnya tuh ada juga setan-setan yang melekat itu. Kayak mesti hati-hati, itu ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Ya, terkait harta benda misalnya ada juga. Ya, kadang kan udah waktunya zakat masih ditunda-tunda. Ya, sudah tahu zakatnya di Al-Muharram, ditunda sampai Ramadan. Ya, kadang-kadang kesannya seperti bagus supaya pahalanya melimpah, supaya lebih banyak. Bagaimana kalau Anda meninggal di bulan Rajab? Ya kan? Sudah tertinggal 6 bulan itu belum tersalurkan. Sementara ada anak yatim, fakir miskin, menunggu hak mereka untuk didapatkan belum tersalurkan. Ya, nah, ini banyak hal teman-teman sekalian, maka mesti hati-hati di antara jenisnya. Ini ada babnya sendiri. Ada babnya sendiri. Saya tidak menjanjikan, tapi nanti kalau sudah kita masuk ke masanya, kan kita terkurikulum di Mira itu terurut ya, supaya terukur gitu. Pelan-pelan nanti sudah masuk kita bahas ini tuntas. Ya, tuntas. Saya masih ingat waktu di pesantren itu, waktu awal-awal masuk, ya kita berlatih supaya bangun malam, tahajud dan sebagainya. Terus baru belajar silat itu ya, waktu itu menarik tuh. Malam-malam tuh digoda, awas keluar. Ada nanti makhluk yang di atas pohon begini begitu. Itu saya sampai menarik itu saya untuk mengeluarkan segala kegelisahan dan ketakutan dalam diri itu, sampai saya katakan, kamu beraninya menggoda, keluar kalau berani. Saya udah belajar silat waktu kecil itu ya. Ya kan taunya memang setan tuh menggoda. Setan tuh penakut. Ya, setan tuh penakut. Penakut. Ya, dia hanya bisa berkuasa pada yang lemah. Makanya menghadapi setan itu sederhana sebetulnya, karena kan sifatnya nggak maksa. Dia tidak memaksa. Dan kalau kitanya kuat, beriman, melawan, sudah. Ya, dia nggak punya kekuatan. Pada orang beriman, mendekat kepada Allah nggak ada kekuatannya, kecuali pada orang-orang yang lemah, ya. Dan memang ingin menjadikan setan bagian dari teman kehidupan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat demikian. Begini, apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfu taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfu taraji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu, alhamdulillah, harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya, orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah, untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan, dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti. Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa?
salat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis salat-salat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan salat fardu dan menentukan untuk memperbaiki salat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah salat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan dan 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fa kana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha.
sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. 2 yang terakhir saya cepat, 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya 1 kali, berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi, supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek, bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi, 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling gak nyampe 5 menit Bu Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat, bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak Bu. Yang penting ada anggaran, 30.000 nggak ada masalah. Setiap hari 1.000, tidak harus uang, makanan. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyari kurma ke Tanah Abang setiap hari 1. Terus minumnya 1 sedotan aja ganti-ganti. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan batas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua, kesehatan. Dan saya yang terakhir saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah
Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نصلي ونسلم على الحبيب الكريم نبينا وسيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين فقد دلنا على اتباع سنته وخاصة في أداء الصيام رمضان فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk beriman sampai detik ini dan diberikan kemampuan untuk mampu membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat di Jumat pertama pada bulan Ramadan 1445 Hijrah ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan selama hidup kita. Hadirin sekalian, satu kali seperti disampaikan dan didokumentasikan di antaranya oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika hendak memberikan tausiah beliau, pengingat kepada umatnya, lalu kemudian beliau naik ke atas mimbar. Mimbarnya dirancang dengan 3 undakan, seperti 3 tangga naik ke atas. Maka saat beliau menginjakkan kaki beliau yang mulia itu, dalam setiap tapak undakannya keluarlah kalimat yang mulia ini sebagai doa bagi umatnya, dan yang sangat mengejutkan lantas diaminkan oleh malaikat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tiap undakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bersabda, raghima anfu rajulin liman adraka ramadana walam yughfar lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin, tercorenglah, ternodaklah seorang muslim itu,
ternodaklah, tercorenglah, kotor, terhina. Ada tafsir mengatakan bu'dan, jauh, dipandang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liman adraka Ramadhana, bagi seorang yang telah mampu mendapati bulan Ramadan, hadir di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun ia tak mampu memanfaatkan keistimewaan Ramadan itu, dia tidak mampu menggunakan keagungan Ramadan itu untuk dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak diampuni selama Ramadan itu. Lalu malaikat mengatakan amin. Ini jarang-jarang Nabi berdoa, malaikat seketika mengaminkan. Hadirin sekalian, hadis ini ditempatkan oleh para ulama, baik ulama hadis ataupun ulama fiqih, sebagai satu di antara hadis-hadis pengingat yang bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi juga ditempatkan dalam posisi pengingat yang sangat keras, yang memberikan isyarat satu, penyesalan yang merdana kecaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyesalkan sikap seseorang, khususnya seorang muslim yang mengaku beriman, yang Allah berikan anugerah kepadanya sampai di bulan Ramadan, yang tidak semua hamba bisa mendapatinya. Apa saja di antara keistimewaan Ramadan itu, sehingga setiap kita bahkan diminta untuk menampilkan keimanan dan mempertaruhkan iman kita untuk menghidupkan dan mengisi bulan Ramadan ini. Itulah sebabnya ayat puasa dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, yang diantara makna terdalamnya adalah setiap perintah dalam Al-Quran atau bahkan larangan atau sekedar informasi yang dibuka dengan kalimat iman, maka ibadah itu sekaligus menentukan tingkat keimanan pemiliknya dan mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Contoh, salat dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahkan waktu salat dilekatkan dengan kalimat iman. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang semangat menunaikan salat, maka ini memberikan kesan imannya sedang kuat, imannya bagus. Tapi saat yang bersamaan ketika seseorang malas menunaikan salat, ini menunjukkan imannya tipis, lemah dan bermasalah. Jika seseorang mengabaikan salat, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jadi menunaikan salat sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Semakin semangat, semakin menunjukkan keimanan kita kuat. Itulah sebabnya salat di antara ibadah yang disebut oleh Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Puasa Ramadan juga mendapati hukum serupa. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kalimat iman, baru dijelaskan ketentuannya, kutiba alaikumusiyam. Dalam pengertian yang sama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita membuktikan keimanan kita melalui penunaian puasa Ramadan ini. Orang yang malas-malas menunaikan puasa Ramadan, malas-malas mengisi ibadah di dalamnya, ini menunjukkan imannya lemah dan bermasalah. Orang yang semangat mengisi Ramadan, semangat menunaikan salat, semangat tilawah Al-Quran, semangat menjalani siam dari fajar sampai dengan maghrib, ini menunjukkan imannya kuat. Jadi puasa Ramadan sekaligus mempertaruhkan keadaan dan kekuatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, untuk apa semua pertaruhan iman itu dihadirkan? Hadirin sekalian, bila kita melakukan pendalaman, riset terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibuka dengan kata iman, biasanya informasi yang disampaikan mengandung keistimewaan yang tidak biasa, mengandung sesuatu yang luar biasa, yang memberikan perubahan pada kehidupan kita atau pahala yang melimpah. Dengan itulah Allah mewajibkan dengan sifat memaksa. Kenapa?
Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, penuh kasih, penuh sayang, yang dengan sifat sayangnya menginginkan semua hambanya mendapatkan anugerah terbaik di sisinya. Semua hambanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita amati, hampir seluruh kemuliaan yang kita dapatkan setiap hari itu dikumpulkanlah saat datangnya bulan Ramadan. Tiap hari kita berdoa, maka dalam Ramadan 24 jam muncul keutamaan doa. Bahkan satu di antara ayat rangkaian puasa itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah satu di antara rangkaian ayat puasa, tepatnya di ayat 186 surah Al-Baqarah, yang mengapit ayat 183, 184, 185 dan 187-nya masih tentang hukum puasa. Pun demikian, saat di hari-hari biasa kita bertobat meminta ampunan kepada Allah, maka di bulan Ramadan siang malamnya semua ampunan. Siang malamnya, setiap detiknya, setiap menitnya. Maka kalau pagi kemudian kita memohon ampun, Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saat puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan maghrib dia tunaikan puasanya karena iman kepada Allah, dia tinggalkan makan karena Allah, dia tinggalkan minum karena Allah, dia tinggalkan syahwat karena Allah, dia taati Allah, dia berharap pahala dan mengevaluasi dirinya, memohonkan ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, digugurkan semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Pagi hilang dosa, malam berdosa, maka keluar sabda Nabi yang baru, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang malamnya menunaikan qiyam Ramadan, diisi dengan menunaikan ibadah itu ikhlas karena Allah, meminta pahala, ditunaikan lillahi ta'ala, ditunaikan karena imannya dan mengevaluasi dirinya, meminta ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Siangnya bersih, malamnya bersih. Yang minta pahala digandakan berkali-kali lipat. Salat di hari biasa diberikan pahala, Ramadan salat digandakan berkali lipat. Infak diberikan pahala, Ramadan ditunaikan digandakan berkali lipat. Bahkan malam biasa kita menunaikan ibadah, satu malam saja di malam Ramadan ada yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Baca Quran hari biasa satu hurufnya 10. Baca Quran di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Bila dikonversi, dihitung kehitungan kita, kurang lebih bahkan mencapai 82 tahun. Membaca satu ayat sama dengan baca ayat 82 tahun tanpa henti. Ramadan. Ada orang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, dosanya banyak. Dosa lisan sering mencela, bergibah, berbohong, mata menatap yang salah, telinga mendengar yang keliru, kaki melangkah ke tempat yang tidak benar. Allah berkeinginan mengumpulkan ia di bulan Ramadan untuk menggugurkan semua dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah digugurkan, kosong dia, diisi dengan amal. Sekali sholat banyak pahalanya, sekali baca Quran banyak pahalanya. Ada orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan, terbentang sebulan penuh siang dan malamnya, dia tidak menggunakan waktu Ramadan ini untuk mengambil anugerah yang telah Allah berikan itu. Rahmat, anugerah. Maghfirah, anugerah. Itqum minan nar, pembebas neraka, anugerah. Khatib memberikan hadiah kepada Anda 100 juta rupiah. Anda senang, Anda terima, gembira. Allah berikan hadiah kepada kita di bulan Ramadan. Ampunan dosa, kasih sayang, pahala melimpah. Tapi ada hamba yang mengabaikan dan tidak mengambilnya. Maka kata Nabi, bu'dan raghima anfu rajulin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, keterlaluan orang itu, celaka dia, tercoreng wajahnya. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah sampai ke bulan Ramadan dia tidak termotivasi untuk mendapatkan minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa diraih dengan kalimat istighfar.
atau doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap malam-malam selepas tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunan. Ia bisa diraih dengan meningkatkan sunnah Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hamba-hambaku serius mencintaiku, perbanyak ikuti sunnah Nabi. Nabi menyontohkan tarawih, kita ikuti. Nabi menyontohkan tilawah Quran, kita perbanyak. Nabi menyontohkan sedekah, kita ikuti. Yuhibbukumullah, dengan itu Allah cintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Jadi mendapatkan ampunan Allah bisa dilakukan dengan istighfar, lakukan dengan perbanyak salat, lakukan dengan perbanyak bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sedekah, dan semua dikumpulkan saat Ramadan. Ada orang yang masuk Ramadan tak mampu baca Al-Quran, tak bisa ikut tarawih, masih sibuk dengan pekerjaan dunia, cita-cita masuk surga, dosa masih banyak, pengen ke surga Firdaus, diberi Ramadan baca Quran masih belum sanggup, tarawih masih tidak sempat, sedekah belum mau keluar. Raghima anfu rajulin, kata Nabi, celaka orang ini, tercoreng dia, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, biasanya dari Rajab, Sya'ban, pembuka Ramadan, memang ini sesuai ajal, tapi khatib melakukan riset kecil-kecilan. Biasanya di bulan-bulan ini ada saja orang-orang soleh, baik ulama ataupun orang soleh yang jarang kita kenal, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meninggal sesuai ajalnya yang Allah tetapkan, menariknya belum sampai ke Ramadan, atau menariknya masih di awal Ramadan. Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur, dari Yaman ke Mesir, berdoa di kubur para imam, Imam Syafi'i, kubur para aulia, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana, Ramadan di awal-awal, salat duha, meninggal. Ada seorang ibu salehah, hidupnya dibaktikan untuk mengabdi di pesantren, tidak banyak dikenal di level nasional, apalagi level dunia. Ibu ini dari mulai kecil sampai dewasa, sampai punya anak, mengabdikan dirinya di pesantren, membimbing anak-anak, mengajak ke masjid. Jam 8 membawa anak-anak ke sekolah, pulang ke rumah, buka kulkas, tiduran depan kulkas, meninggal. Orang-orang baik yang kembali kepada Allah ini boleh jadi wafat sesuai ajal, dinilai oleh Allah cukup bekalnya untuk pulang. Ampunan diraih, rahmat didapat, amal sudah banyak. Kita masih membutuhkan hari ini dan selanjutnya sesuai ajal kita untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita isi bagian-bagian waktu Ramadan ini dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal kita di pagi hari, tingkatkan amal kita di malam hari, dan jangan lupa berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditolong oleh Allah sehingga bisa meningkatkan amal ini. Tidak cukup beramal dengan kemampuan kita, karena setan itu lebih kuat dibandingkan dengan pribadi kita. Kita butuh pertolongan Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر الملائكة فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا الغافر الغفار الغفور الرحيم اللهم يا خير الناصرين اللهم انصرنا من هوانا وانصرنا من الشيطان الرجيم وانصرنا من القوم الكافرين Ya Allah, ampuni dosa kami ya Arhamar Rahimin, dosa orang-orang beriman, orang-orang berislam, laki-laki, perempuan dimanapun berada, yang masih hidup sampai Ramadan ini, yang telah wafat kembali kepadamu. Allahumma ya Arhamar Rahimin, berikan kami pertolongan untuk mengendalikan nafsu kami, berikan kami pertolongan dari berbagai godaan syaitan, dan berikan kami pertolongan dari pengaruh-pengaruh buruk di luaran kami yang mengganggu keimanan kami kepadamu. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwa kami, berikan kami kekuatan untuk membersihkan hati kami dari berbagai kotoran dan noda. Hanya Engkau yang memilikinya dan mengendalikannya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lis siyami addin ولما عندك الطالبين وتحت لواء نبيك سيدنا محمد يوم القيامة السائرين. Ya Allah, berikan kami kemampuan dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu beramal, mampu menunaikan salat, mampu tilawah Al-Quran, mampu menunaikan puasa, mampu berzakat, dan dikumpulkan di akhirat ya Allah di bawah naungan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين واجعل يا الله كل أحيائهم مجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين وموتاهم شهداء. Ya Allah, berikan pertolongan sempurna kepada saudara-saudari kami di Palestina, berikan kekuatan pada mereka yang hidup untuk berjuang, sabarkan ya Allah keluarga mereka, dan jadikan yang wafat sebagai syuhada dalam pandangan-Mu. Wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.